sebenarnya Betul, orang-orang betul. Kristen sekarang ini dia itu mengikuti siapa sih? Paulus apa siapa ya? Ya, kalau menurut saya sesuai klaim mereka dengan kata sebutan Kristen sih klaimnya mengikuti Yesus. Tapi pada kenyataannya bukti fakta yang tertulis ya dengan apa akidah mereka lakukan ya jauh berbeda. Karena sementara sangat jelas secara literatur tertulis di dalam hitam di atas putih ajaran Yesus itu Tuhankan hanya satu-satunya Allah. Kemudian beliau juga menyembah kepada Allah. Dan beliau juga mengaku sebagai utusan Allah. Sementara di dalam akidah iman kekristenan, ketiga hal ini tidak mereka jalankan, bahkan tidak mereka akui. Ya pasti kalau merujuk dari apa sejarah yang terjadi, mereka mengikuti Saulus itu. Sesuai Saulus apa ya. dari surat-surat yang ditulis oleh Saulus saat di penjara di Antioquia itu. Yang antara lain dikirimkan ke jemaat beliau di Roma, di Ya. Korintus, dan lain Ya. sebagainya. Seperti itu. Iya, berarti yang pertama kali menyematkan sebutan Kristen ini adalah pengikut Kristus itu sebenarnya si Paul ya, kalau nggak salah ya. Seharusnya dia, mungkin dia ini mohon maaf kalau ada saudara Kristen yang mendengar. Saya mau kata mungkin. Secara tertulis jelas tidak. Bukan ya. Paulus, bukan tapi ide, secara dimaknakan karena saat itu adalah enggak, begini pertanyaan saya begini, yang ya. pertama kali mencetuskan ide bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus itu siapa? Mungkin Saulus. Sebutan Kristen itu Jol. Sebenarnya bukan, Bang. Jadi masa itu sebutan Kristen hanyalah sebutan sebagai apa ya, olok-olok bagi pengikut Yesus asli. Oh gitu. Cuma Yesus tidak pernah mengenal Kristen ya? Iya. Di kemudian hari setelah Yesus tidak ada, setelah Yesus naik ke langit, kemudian Saulus ini membuat gereja, malah justru melabelkan, mempatenkan sebutan Kristen ini kepada jemaatnya itu yang ada di Antioquia. Seperti itu. Ini obrolan ringan aja ya, karena ada yang pernah mengaku sebagai Tuhan di sini, yaitu Bang Luki, ya kan. Cuma syaratnya katanya Bang Luki itu kalau mau disembah sama gaul-gual, dia harus mati di kayu salib dulu. Jadi Bang Luki pernah mengaku jadi Tuhan ya? Saya berpikiran begini, bukan gitu, karena saya ingin menggugah nalar mereka. Nah, kalau seandainya Tuhan itu bisa menjadi manusia kapan saja, suatu saat nanti ada yang mengaku sebagai Tuhan jelmaan atau inkarnasi Yesus itu lagi ke dunia ini, bagaimana pembuktiannya gitu loh. Silakan Pak Bonar Marasi yang sudah resen. Iya, makasih. Jadi saya datang lagi karena tadi ada urusan dikit gitu. Saya tentang status keilahian Yesus masih bisa ya, Bang ya? Mungkin ini ada suatu pandangan diberikan dengan Pak Cak ya dari saudara kita Muslim juga dari Surabaya mengenai bahwa apakah ada manfaat, sebenarnya garis besarnya poinnya ada di sini. Bermanfaatkah kita berdialog lintas agama ini, kan begitu? Apakah Anda tidak ingin melihat ke depannya apa yang akan terjadi? Mungkin poinnya ada di situ ya Pak Cahaya. Itu saya garis bawahi di situ poinnya, bahwa tidak ada artinya mungkin, ya, dan itu tidak akan pernah bertemu dalam konteks dialognya. Begitu Pak Bonar Marasi. Silakan, mungkin bisa ditanggapi. Iya, saya share screen ya Pak ya, boleh ya Pak? Baik, silakan Pak. Ya, jadi apakah dialog itu perlu? Saya kira perlu ya. Dialog sesama anak bangsa, ya tapi syaratnya memang pengetahuan demi pengetahuan. Bahkan sejatinya dialog antara diri saya dengan hati saya, dengan pikiran saya juga perlu gitu. Jadi dialognya itu dialog internal maupun dialog eksternal, baik sesama Islam maupun antar agama gitu. Nah lalu kemudian saya kembali sedikit tentang dialog penentuan doktrin keilahian Yesus gitu. Bagi Muslim itu bahwa Yesus itu anak manusia, maka wajar kalau Muslim itu bertanya, kok kalian bisa menuhankan anak manusia gitu. Bagi teman-teman Kristen itu beda lagi, bahwa bagi teman-teman Kristen itu cur deus homo, Tuhan yang turun dari manusia, bukan manusia yang diangkat sebagai Tuhan gitu. Nah dari berbagai silang sengketa ini kita perlu memikirkan apa sih
dasar utama di balik adanya perbedaan itu. Nah, kalau kita kembali ke penentuan doktrin keilahian Yesus ya, bahwa ada banyak pandangan tentang Yesus ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah mengapa kok doktrin atau doktrin keilahian Yesus itu sangat bervariasi. Nah, yang saya pahami ya, saya dulu Katolik ya, lalu kemudian saya kembali ke Islam itu, saya pahaminya begini Pak, bahwa ini tergantung pada teologi salib sebenarnya. Sehingga kemudian teman-teman Kristen itu harus mencari tahu tentang status keilahian Yesus dengan Bapaknya Yesus yang paling selaras dengan Bible. Jadi jangan ngarang bebas, tapi tetap harus Alkitabiah. Nah, kendalanya apa? Kendalanya bahwa Theos itu harus tetap esa. Terus kemudian yang kedua, darah Yesus yang dikucurkan di salib itu cukup sebagai penebus dosa manusia. Lalu kemudian Theos itu harus tetap adil dan kasih. Bagi saya, teologi salib ini saya tinggalkan, sehingga kemudian saya tidak lagi memikirkan ini. Tetapi bagi teman-teman Kristen, ini diskusi untuk pengetahuan gitu. Jadi kita berdiskusi pengetahuan demi pengetahuan. Ini kan harus dipikirkan oleh teman-teman Kristen. Contoh misalnya Theos harus tetap esa. Bagi Pak Diki Ngadas, esa itu dilekatkan pada hakikatnya. Bahwa hakikat Allah itu esa, tapi pribadinya 3. Sehingga makna esa diubah menjadi kesatuan, bukan lagi satu unik, tiada tara, tiada sama, tiada serupa, tapi kesatuan. Tetapi bagi teman-teman Oneness yang memang fokus kepada keesaan, mereka mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus, satu pribadi, 3 moda, betul-betul pribadinya itu esa, bukan hakikatnya yang esa, tapi pribadinya. Lalu bagi teman-teman Unitarian mengatakan bahwa satu-satunya Allah itu adalah Yahweh itu, yang dikatakan oleh Yesus, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, itu yang dikatakan oleh Yesus, itulah yang kemudian satu-satunya Tuhan gitu. Lalu kemudian bagi Muslim ini agak mirip dengan Unitarian ya, tapi kita tidak boleh menyamakan, silahkan berbeda gitu, nggak apa-apa. Jadi pengetahuan demi pengetahuan. Terus kemudian darah Yesus yang dikucurkan di salib cukup sebagai penebus dosa manusia. Bagi teman-teman Trinitas ya, darah Yesus itu memang harus darah yang sangat mahal gitu. Karena apa? Karena kalau hanya darah manusia, maka dia tidak bisa jadi tebusan. Mengapa begitu? Karena soteriologinya salib gitu. Jadi keselamatannya tergantung sepenuhnya pada penyaliban. Lalu kemudian Theos tetap adil dan kasih. Jadi beberapa orang, ya teman-teman Trinitas terutama, bahwa sifat adil dan sifat kasih Tuhan itu agak sedikit tertekan, ya berbenturan pada saat Adam itu berdosa. Gitu. Jadi sifat adil membuat Tuhan harus menghukum, sifat kasih membuat Tuhan harus mengasihi, mengampuni, tidak menghukum. Lalu kemudian solusinya apa? Solusinya adalah bahwa Tuhan itu sendirilah yang harus turun ke bumi untuk menggantikan gitu. Itu doktrin yang umum ya dipahami oleh teman-teman Kristen. Tetapi ada perbedaannya. Bagi teman-teman Oneness, Bapa itu sendirilah yang disalibkan sehingga kemudian dia mengimani apa yang disebut sebagai patrisipasianisme. Gitu. Patrisipasianisme itu artinya Bapa itulah yang kemudian menderita gitu. Sementara kalau bagi teman-teman Trinitas seperti Trinitasnya Reform ya, Pak Diki Ngadas, Pak Muriwali Matalup, Pak Ezra Soru gitu, itu yang disalibkan itu bukan Bapa tapi anak Ezra Soru, bahwa Tuhan itulah yang harus menjadi pengganti kita dan bukan orang lain. Maka menurut konsep itu yang benar tanda kutip ya, bukan maksudnya benar menurut saya ya, benar menurut doktrin itu. Maka harusnya patrisipasianisme itulah yang benar, karena Bapa itulah yang menerbitkan, mengeluarkan hukum Taurat itu menjadi kutuk, sehingga Bapa itulah yang harus bertanggung jawab, disalibkan. Tetapi bagi teman-teman Trinitas yang lain, itu menyebut bahwa yang disalibkan itu anaknya. Ini kan sedikit tidak cocok dengan sifat adil dan sifat kasih tadi gitu. Nah, sejatinya ini semuanya kembali ke teologi salib ya.
Jadi kita, kalau teman-teman Muslim, itu kalau misalnya menentang mereka dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, mereka punya banyak alasan untuk mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Lalu kemudian kalau kita bilang bahwa kalau Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan Bapaknya, berarti Trinitas itu politeis. Dan mereka juga punya alasan yang banyak tentang itu. Banyak alasan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu Esa gitu. Sehingga kemudian bagi saya, teman-teman Muslim juga harus tahu basic dari alasan utama dari doktrin-doktrin itu. Jadi berbagai variasi itu sebenarnya alasannya di mana sih alasan utamanya gitu. Sehingga kemudian pada saat kita sudah tahu, kita lebih bisa mengenali mereka, lalu kemudian kita bisa sedikit demi sedikit untuk mengarahkan mereka kembali ke soteriologi lain. Kalau ini kan soteriologi salib ya. Kalau saya soteriologinya udah ganti menjadi mohon maaf ya, soteriologi ini Pak, soteriologi hukum terutama gitu. Jadi di Markus 12 ayat 28 sampai 31 itu Yesus mengajarkan hukum terutama, yaitu hukum tertinggi yang disampaikan oleh Yesus. Katanya apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh kekuatanmu, dengan segenap akal pikirmu. Lalu kemudian kasihilah sesama manusia gitu. Nah, soteriologi ini yang kemudian saya ambil sebagai jalan keselamatan. Gitu. Sementara teman-teman yang lain kan masih soteriologi salib. Lalu kemudian langkah yang paling tepat untuk mengikuti soteriologi hukum terutama adalah ke Islam gitu. Yang pertama, Muslim mengatakan bahwa ketika Yesus bilang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Muslim mengatakan iya, Muslim menerima keesaan Allah tanpa syarat. Allah itu Esa, Al-Ahad, Al-Wahid, satu unik, tiada tara, tiada sama, dan tiada serupa. Lalu kemudian kasihilah Tuhan Allahmu. Muslim bilang, taatlah Allah, taatlah Rasul, ikuti seluruh ketentuannya, dan jangan batalkan apapun gitu. Lalu kemudian kasihilah sesama. Muslim mengatakan bahwa kita berusaha beramal saleh dan kasih sesama sebagai penebus kesalahannya kita, ya itu jadi syarat untuk masuk surga, dan kemudian juga sebagai wujud syukur, artinya beramal saleh itu wujud syukur atas nikmat iman semata-mata demi ridho Allah. Lalu apakah ini bertentangan dengan soteriologi salib? Kalau kita pelajari secara mendalam, ini mohon maaf ya, tanpa bermaksud untuk menghina teman-teman lain, hanya pengetahuan demi pengetahuan saja gitu ya. Di Efesus 2:15 dikatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus dengan matinya Yesus. Nah, pertanyaannya, kalau hukum Taurat itu batal di Efesus 2:15, maka dulunya jangan ada ilah lain bagimu. Itu kan berarti menjadi boleh ada ilah lain bagimu, maka ada banyak variasi pentuhanan Yesus itu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah berarti apa? Menyangkal apa? Itu berarti sangkal Bapa sebagai satu-satunya God yang benar, dan kemudian menyangkal Yesus sebagai utusan dari Dia satu-satunya God itu. Ini awalnya kenapa? Awalnya pada pembatalan hukum Taurat, yang kemudian oleh Paulus disebut bahwa penyalipan itu dalam rangka pembatalan hukum Taurat. Terus kemudian Paulus juga mengatakan bahwa tiada yang dibenarkan karena hukum Taurat, ada di Roma 3:20, Galatia 2:21, Galatia 5 ayat 4 gitu ya. Hukum Taurat itu malah bangkitin dosa. Di Roma 7 ayat 8-9. Maka sejatinya Tuhan harus turun ke bumi, itu mati terkutuk sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat di Galatia 3:13, dan hukum Taurat menjadi batal gitu. Nah, kalau hukum Taurat menjadi batal berarti apa? Berarti statusnya teman-teman Kristen itu sudah tidak berdosa lagi, karena dosa per definisi artinya melanggar hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan itu sudah tidak ada, sudah dibatalkan, berarti sudah tidak ada lagi dosa. Sebenarnya itu yang dimaksud ya. Terus kemudian kasihilah sesama. Ini komponen yang ketiga. Sebenarnya teman-teman Kristen tuh nggak boleh mengimani bahwa mereka harus kasih sesama sebagai syarat untuk masuk surga. Kalau mereka beranggapan bahwa kita harus kasih sesama sebagai syarat masuk surga, maka kunci keselamatan yaitu Tuhan yang telah mati tadi menjadi sia-sia gitu. Nah, kalau kita tidak perlu kasih sesama, jika berbuat baik tidak dapat menyelamatkan kita, maka sejatinya berbuat jahat juga tidak membawa ke neraka. Itulah sebabnya mengapa teman-teman Islam menanyakan, Hitler itu masuk surga enggak?
sedikit malu-malu memang teman-teman Kristen bilang tidak gitu. Tapi sebenarnya harusnya konsisten aja gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah, lalu kenapa kok ada teman-teman Kristen yang masih berbuat baik gitu? Kristen berbuat baik sebagai wujud syukur karena Yesus telah disalibkan sebagai kutuk hukum Taurat. Gitu. Jadi tidak boleh dianggap sebagai syarat masuk surga, tetapi wujud syukur. Apa wujud syukur? Karena mereka telah ditebus dengan penyaliban Yesus itu tadi. Gitu. Sementara bagi Muslim, berbuat baik itu sebagai syarat masuk surga, dan kemudian yang kedua sebagai wujud syukur atas nikmat iman dan nikmat rezeki, tapi bukan untuk sombong, karena sombong itu perbuatan jahat, tapi semata-mata demi ridho Allah. Kesimpulan kita apa? Bahwa variasi pentuhanan Yesus itu tergantung pada soteriologinya sebenarnya. Kalau dia soteriologinya salib, maka Yesus itu harus semacam Tuhan. Tapi kalau soteriologinya pada hukum terutama, hukum yang diajarkan oleh Yesus di Markus 12 ayat 28 dan seterusnya, Yesus tidak perlu jadi Tuhan. Yesus adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel gitu. Ini saya kira perlu dipahami supaya kemudian teman-teman juga, teman-teman Kristen terutama, ketika mau merumuskan doktrin itu menjadi lebih intek ya, lebih kuat gitu. Silakan disusun doktrinnya, tidak apa-apa, itu kan ajarannya mereka, tapi paling tidak mereka tahu basicnya, fondasinya, bahwa fondasinya adalah salib, tetapi kemudian ada kendalanya. Teos itu harus tetap esa, darah Yesus yang dikucurkan di salib cukup sebagai penebus, dan kemudian tidak ada kontradiksi antara sifat adil dan sifat kasih dari teos. Gitu. Saya kira demikian Bang, mohon izin, makasih. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, sangat jelas sekali dijelaskan mengenai tentang kekristenan oleh Pak Bonar. Terima kasih.